Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Karisma Putri, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran di SD kelas 2, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD kelas awal dengan dosen Ibu Dr. Seni Aprilia MPD dan Ibu Istihoroh Nurjaman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oh, tidak ada. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian harus ingat ya, sebelum mengawali sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Semuanya sudah sarapan? Harus sarapan dulu ya, karena sarapan itu penting agar kita bersemangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1 tentang teks cerita dongeng fabel. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu memahami isi dongeng dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan sikap hidup rukun. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang dongeng fabel. Kalian masih ingat apa itu dongeng dan apa itu fabel? Ya, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan yang tokoh ceritanya adalah hewan yang karakteristik atau sifatnya seperti manusia. Coba kalian simak baik-baik ya dongeng yang akan dibacakan oleh ibu tentang ikan dan burung. Setelah itu, kalian akan menceritakannya kembali di depan kelas. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang hidup rukun, yaitu ikan dan burung. Mereka bersahabat dengan dekat meski berbeda tempat. Pada awalnya saling kenal. Suatu hari si ikan yang sedang berada di tepian sungai melihat biji-bijian yang ada di atas pohon. Si ikan menginginkan biji-bijian itu, namun tak dapat meraihnya. Pada saat itu si ikan melihat burung yang sedang terbang. "Tuhan, mengapa aku tidak memiliki sayap seperti burung itu agar aku bisa terbang dan bisa mengambil biji-bijian?" ucap ikan dalam hati. Di sisi lain, si burung sedang terbang ke sana kemari. Saat burung hinggap di salah satu pohon yang ada di pinggir sungai, ia melihat cacing-cacing yang gemuk berada di dasar sungai. "Wah, sepertinya cacing-cacing itu lezat sekali," ucap si burung. Ia mencoba menyelam ke sungai, namun ia tak mampu melakukannya. Pada saat itu pula, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang. "Andai saja aku memiliki sirip, pasti aku bisa berenang dan mengambil cacing," dalam hatinya. Kemudian si ikan melihat burung dan bertanya padanya, "Kulihat kau sedang berusaha menyelam. Ada apa?" tanya si ikan. "Ya, aku sedang mencoba mengambil cacing di dasar sungai ini." "Lalu kau kenapa melompat-lompat?" tanya si burung. "Aku menginginkan biji-bijian di atas pohon itu," ucap si ikan. "Kalau begitu bagaimana jika kita saling membantu? Aku mengambilkan biji-bijian untukmu dan kau mengambilkan cacing untukku," ucap si burung. "Baiklah, ide bagus kawan," ucap si ikan. Sejak saat itulah akhirnya mereka hidup bersahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, barusan ibu telah membacakan dongeng. Menurut kalian, apakah hanya ibu guru saja yang bisa membacakan dongeng? Tentu tidak, kalian juga bisa mendongeng loh. Lalu, apa saja sih hal yang harus diperhatikan saat membaca dongeng? Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak, ternyata pada saat membaca dongeng itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kira-kira apa saja ya hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membaca dongeng? Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membaca dongeng itu ada 5. Yang pertama, lafal. Maksudnya, setiap kata yang diucapkan harus dilafalkan dengan tepat. Lalu yang kedua, ada intonasi. Maksudnya, pada saat membaca dongeng, ada suara yang diucapkan dengan keras, ada yang dengan datar, dan juga ada yang menurun. Lalu yang ketiga, ada ekspresi. Jadi, saat membaca dongeng itu, ekspresi yang digunakan harus dengan penuh
ikan. Lalu yang keempat, ada tanda baca. Dan yang kelima adalah suara yang diucapkan harus lantang dan jelas. Sekarang coba kalian masing-masing ceritakan kembali dongeng tersebut di depan kelas. Wah, hebat-hebat ya semuanya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan isi dari dongeng tersebut? Betul, jadi dongeng tersebut menceritakan seekor ikan dan seekor burung yang menginginkan makanan, namun tak mampu untuk mengambilnya. Kemudian mereka pun saling membantu satu sama lain dan akhirnya mereka bersahabat. Kalian semua sudah paham isi dongeng tersebut? Kalau begitu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng dalam cerita tersebut? Ya, ikan dan burung. Yang kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggiran sungai. Yang ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. Yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Yang kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. Yang terakhir, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Wah, pintar-pintar ya semuanya. Baik anak-anak, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh hidup rukun dalam dongeng tersebut? Ya, jadi contoh hidup rukun dalam dongeng tersebut yaitu ikan dan burung yang saling membantu dan saling bersahabat. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran telah selesai. Jadi hari ini kita telah mempelajari apa? Ya, teks cerita dongeng fabel. Jadi kesimpulannya yaitu fabel adalah cerita hayalan yang tokoh ceritanya adalah hewan yang berkarakteristik seperti manusia. Banyak contoh yang baik dalam dongeng. Contohnya seperti hidup rukun. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita harus menjaga kebersamaan antar manusia, yaitu dengan menanamkan sikap rukun dalam kehidupan. Baik anak-anak, silahkan kalian rapikan alat tulisnya dan buanglah sampah yang ada di sekitar kalian pada tempatnya. Sudah? Jika sudah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam proses penyampaian pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.